Selamat ya sayang sudah lepas dari si brengsek. Terima kasih ya aku sayang kamu. Untuk merayakan kamu, kembali ke kehidupan lajang yang bahagia, aku sudah siapkan kejutan buat kamu. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kejutan apa cepetan bilang. Jangan bikin penasaran. Yang paling kamu suka. 188, 180. 8 kotak perut. Tampan anak olahraga. Dipilih khusus buat kamu. Nakal kamu ada kamu senang. Ayo minum. Hari ini aku yang traktir. Yuk. Kenapa? Si ganteng sebentar lagi datang. Hari ini main yang seru yuk. Sudah larut malam belum pulang. Harus aku yang jemput ya? Waduh kalau sampai om tahu. Aku bakalan kena. Yoyo aku ada urusan. Gak bisa nemenin kamu aku duluan ya? Main yang seru ya? Selamat pagi Pak Shen. Kamu punya waktu 3 menit. Cari tahu Shen Xiaowei di ruangan mana. Baik. Waduh otot dadanya. Memang anak olahraga. Jangan gerakkan udah bayar. Ganteng juga ya. Nona. Kamu mabuk. Aku gak mabuk. Kamu kok cengeng banget sih. Masalah uang kurang ya. Main pura-pura cuek ya. Kamu yang mulai duluan. Halo. Kamu ngapain sih kemarin kan udah bilang. Kalau udah sampai kasih kabar. Aku khawatir semalaman. Aku lupa kasih kabar. Jangan salahin aku nih kamu ada interview. Bangun nanti telat. Waduh udah malam banget beneran bakal telat nih. Tenang aja Pak percaya aja sama kemampuan anakmu. Kerjasama sama Shen pasti gampang aku dapetin. Siapa tahu Shen yang terkenal itu jatuh cinta sama aku yuk. Ini kopi yang Anda minta. Beli kopi aja bisa lebih dari 5 menit. Gak berguna banget sih maaf yuk. Orangnya banyak di kafe harus antri cari alasan buat ngebandel ya. Besok gak usah dateng lagi kamu dipecat. Hah? Dasar goblok jalan gak lihat-lihat. Tahu gak baju ini mahal banget ganti rugi. Berapa? Ini kan desainer terkenal custom made. Harganya 500.000 kamu sanggup ganti. Jangan susah-susah deh aku tadi. Jelas-jelas lihat kamu yang nabrak dia. Dia. Ini kan cewek culun yang pacarnya aku rebut. Xiaoyu ya? Masa kamu suka sama dia? Satu culun satu miskin. Cocok banget deh kalian berdua. Rumahmu di Dunhuangnya banyak banget muralnya. Kamu kan yang nabrak dia kopinya juga tumpah ke dia. Dia aja belum minta ganti rugi. Kamu malah minta ganti rugi duluan. Ini kan barang mahal. Bajunya dia gak ada apa-apanya dibanding punyaku Xiaoyu. Aku saranin kamu jangan ikut campur. Gimana kalau aku bilang aku pasti ikut campur? Rokmu ini kan desainer Prancis. Yang dia desain khusus untuk istrinya. Warnanya cuma putih favorit istrinya. Rokmu yang hitam ini dari mana aslinya? Putri keluarga Yu yang terhormat, masa beli barang KW? Kamu? Jangan-jangan belinya pakai harga asli ya? Kamu? Dia bilang gitu aku jadi ngerti. Roknya emang cuma ada yang putih. Gak tau malu banget sih pakai barang KW. Berani-beraninya minta ganti rugi 500.000 Xiaoyu. Kamu ngomong apa sih? Ganti rugi 1.000 aja udah kebanyakan. Uang lebihnya. Anggap aja aku traktir kamu minum Lian Hua Qingwen buat ngilangin kebodohan di otakmu. Awas, ku hajar kamu. Hei, siapa yang izinkan kamu memukul orang? Bagus, kalian berdua, laki-laki dan perempuan.
bersatu untuk mengintimidasi orangnya. Tunggu saja. Sudahlah, jangan buang waktu dengannya. Ayo pergi. Kamu cukup ahli dalam hal pakaiannya. Barusan tidak memperhatikan. Ternyata kamu kakak kelas yang keren. Ah, aku cuma kebetulan. Lihat rok itu di majalah. Seperti kucing buta menabrak tikus mati. Pura-pura jadi ahli. Kamu kaya ya? Orang minta 500.000, langsung kasih 500.000. 500.000 buatku bukan apa-apa. Aduh, kamu terlalu lemah. 500.000 bukan jumlah kecil. Kalau kita kerja, berapa lama baru bisa nabung? Untung ada aku yang berani membela. Sekali teriak. Dia cukup menarik. Kali ini aku berhutang budi padamu. Ini nomor teleponku. Kalau ada apa-apa, bisa telepon aku. Waduh, wawancara mau telat. Hei. Pergi, cari tahu tentang dia. Nona ini siapa? Shen Zong, si pohon besi abadi, mau mekar nih. Ini tempat kerjamu. Ketua kelompokmu masih rapat. Sebentar lagi kamu bisa ketemu. Oke, terima kasih. Grup Shen ini memang perusahaan nomor 1. Lingkungan kerjanya cukup bagus. Kamu magang baru ya? Halo, aku Chen Yu. Bukan. Mantan pacar yang kutinggalkan itu. Bukan, mantan pacarku yang suka makan enak, yang cuma bisa menjilat wanita kaya. Kamu, seluruh tubuhmu cuma mulutmu yang hebat. Bagian hire grup Shen seharusnya lebih selektif. Masih bisa masukin sampah seperti kamu. Aku sarankan, lebih baik bicara baik-baik denganku. Sekarang aku, bos langsungmu. Kedepannya kamu harus patuh padaku. Bekerja keras untuk menyenangkanku, ngerti? Kalau di rumahmu tidak ada cermin, bisa kencing buat lihat diri sendiri. Dengan wajah bodohmu itu, setiap kali aku ingat dulu aku pernah suka sama kamu, aku merasa jijik. Aku malah suka sama kamu yang keras kepala dan sok kuat gini. Sudah, jangan pura-pura lagi. Aku tahu kamu masih belum bisa melupakan aku. Jauhi Yoyo dari aku. Sheng Xiaowei, kamu berani menenteng aku? Kamu pikir kamu keluarga Shen? Bisa semena-mena di perusahaan. Wei Wei, kenapa kamu datang? Hari pertama kamu kerja, aku merasa tidak tenang. Aku minta tolong paman kecilku untuk menempatkan aku juga sebagai magang. Wei Wei, kamu baik banget. Selama aku ada, tidak ada yang akan menyakitimu. Ya, Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyakiti Yoyo lagi, aku akan meminta HR untuk memecat kamu. Otoritas HR di grup Shen tidak bisa ditentukan oleh kamu, seorang cabang keluarga Shen. Gadis kecil, jangan sok berkuasa. Kamu tidak punya otoritas sebesar itu. Xiaoyu, kerja yang baik. Jangan sampai aku menemukan kesalahanmu. tenang saja soal kemampuan kerjaku. Pasti lebih baik daripada ketua kelompok yang tidak berguna itu. Baguslah. Xiaoyu memang hebat. Kalau kamu memang hebat, maka proyek kerjasama dengan grup Xia akan aku serahkan padamu. Aku hanya memberi kamu 3 hari. Dalam 3 hari, selesaikan kerjasama dengan grup Xia. Ini kan proyek yang bahkan pamanku tidak bisa menyelesaikannya. Jinyu, kamu sengaja menyulitkan Yoyo. Proyek ini sangat sulit. Tidak apa-apa, Wei Wei, aku yang akan mengerjakannya. Yoyo, jangan pedulikan dia. Setelah menerima proyek ini, harus buat proposal dan kontrak. Harus janji dengan CEO Xiao untuk berunding dan menandatangani. 3 hari mana cukup? Xiaoyu sudah mengangguk menerima. Kamu masih berteriak-teriak. Apa sih? Tidak peduli waktu cukup atau tidak. Itu urusan Xiaoyu sendiri. Aku hanya bertugas memberikan tugas padanya. Kamu sengaja mencari-cari kesalahan Yoyo. Memangnya kenapa, Xiaoyu? Lagi pula, tugas ini tidak mungkin kamu selesaikan. Daripada begitu, lebih baik kamu mengundurkan diri dengan baik-baik ke Departemen HR. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Ketua Chen memberikan tugas berat ini padaku. Kalau aku berhasil, apakah aku juga akan mendapat sesuatu hadiah yang sesuai? Oke, asal kamu bisa menyelesaikannya. Kamu suruh aku apa aja boleh. Kalau aku berhasil, kamu lepas baju. Lari keliling meja kerja 3 kali. Pak Shen, ini resume wanita yang Anda minta saya selidiki. Dia adalah magang yang baru bergabung pagi ini. Dan dia adalah sahabat karib keponakan Anda, Shen Xiaowei. Pantas saja Shen Xiaowei nekat mau masuk. Ketua kelompok Xia memberikan proyek kerjasama Xia Group kepadanya. Tingkat kesulitan proyek ini tidak biasa. Bagaimana menurut Anda, Pak Shen? Kalau begitu, perhatikan dia lebih dekat. Sekalian cari tahu kabar tentang Pak Xia. Lihat ada kesempatan untuk membuat janji. Baik. Capek banget. Akhirnya skema ini hampir selesai.
Memang sahabatku. Kemampuan kerjanya memang luar biasa. Lapar. Pengen makan sosis tepung yang digoreng sampai garing. Sahabatku, kamu sudah bekerja keras. Tunggu ya, aku akan belikan untukmu. Hahaha, oke. Paman, gimana kabar skema sahabatmu itu? Kamu kenal Yoyo? Ah, Kenapa kamu kenal? jangan tanya. Oh iya, dia belum tahu identitasku. Jangan bocorin ya. Paman, apa yang terjadi? Jangan-jangan. Kalau begitu, uang tutup mulut ini. 100.000. 1 juta? Tidak bisa lebih. Paman baik banget, pamanku. Sampai jumpa. Aku akan belikan Yoyo sosis tepung. Berhenti. 10 menit, bawa gerobak sosis tepung itu ke kantor. Shen Xiaowei. Ini dia rasanya, kamu terlalu memanjakan sahabatmu. Langsung bawa gerobaknya ke sini. Kalau kamu laki-laki, aku pasti langsung jatuh cinta. Paman benar-benar bawa gerobak pinggir jalan. Ke kantor, terlalu berlebihan. Drama cinta ala bos kampung macam apa ini? Istri ada di depan rumah. Orang miskin tidak berani masuk. Aduh. Oh, bayi saya kembali. Ibu, Cepat, cepat, cepat. Aku dan ayahmu. Aku merindukanmu. UPS, beberapa orang menyimpan sia. Bisnis keluarga sebesar itu tidak kembali. Ingin keluar dan berlatih. Bagaimana kalau menabrak dinding? Apa yang terjadi saat ini? jika ayah saya tidak mengerti, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata ayah. Bayi perempuan. Ibu dan ayah membantu Anda tanpa syarat. Apakah ada yang menggertak Anda? Tidak ada yang menggertak saya. Ibu, jangan khawatir. Sekarang aku berada di grup Shen, menjadi magang. Ada proyek kerjasama, butuh tanda tangan ayah. Proyek grup Shen menghasilkan terlalu sedikit manfaat. Aku sudah menolak dia sebelumnya. Keluarga sia kami tidak akan pernah melakukan bisnis yang merugi. Jika Anda kalah, Anda akan kalah. Hal tentang putri bayi kita. Dukungan afirmasi tanpa syarat. Ibu, kau sangat baik. Satu halaman bisnis adalah bisnis. Ayah. Apakah kamu tega melihat putrinya karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya? Dipecat. Dipecat. Buka dan mewarisi bisnis keluarga. Ayah, mohon. Sudah ditandatangani. Hanya berjanji pada ayahmu untuk pergi ke Buta. Lalu aku menandatangani. Ibu, lihat ayah. Ayahmu, apa yang dia katakan? Berbicara tentang usia pernikahan, aku dan ayahmu. Saya telah menemukan beberapa kondisi keluarga dan kepribadian dalam semua aspek. Orang baik atau tidak. Aku berbicara dengan ibumu. Di garis depan yang sama. Jika kau pergi, aku akan menandatanganinya. Tahu. Wei di kafe Hotel Ruili. Orang tuaku memaksaku untuk kencan buta, aku segera datang untuk menyelamatkan. Hei paman, ada informasi tentang Yoyo ingin berbagi denganmu. Nomor ini kamu mau beli? Kode pembayaran. Penampilanmu 7 poin masih oke. Tubuhmu hom. 3 poin. Pinggang terlalu kecil, pantat terlalu kecil. Tidak seperti bisa melahirkan anak laki-laki. Aku akan berbicara terus terang. Aku punya pacar lain di luar. Setelah menikah kamu tidak bisa mengurus urusanku. Di jalan kemari, apakah kepalamu tertabrak mobil? Tidak tahu, sepertinya keluarga Zhao punya tahta untuk diwariskan. Nona ini juga akan memberimu nilai minus, pergi sana. Bagaimana kamu bicara hari ini? Kita kencan buta, tapi diatur oleh orang tua. Bicaralah dengan hormat padaku. Untuk pria biasa yang percaya diri sepertimu, tidak ada yang perlu dihormati. Wanita bicara begitu jahat. Apa gunanya? Sebenarnya penampilanmu cukup memuaskan. Bagaimana malam ini ada waktu?
Singkirkan kakimu yang bau dariku. Nona ini beberapa tahun belakangan belajar taekwondo, bukan untuk latihan sia-sia. Hari ini akan mengajarimu menjadi orang baik. Mau berkelahi tanya dulu, apakah bodyguardku setuju? Aduh, pria besar berbadan tegap. Tidak bisa menang. Takut ya? Kamu si imut dari mana? Mau jadi pahlawan menyelamatkan si cantik aku pacarnya? Hem. Apa kamu punya pacar? Bagaimana aktingmu? Aktingku bisa dapat Oscar. Tuan Zhao. Aku rasa kita sangat cocok lihat. Aku punya pacar, kamu punya pacar. Setelah kita menikah saling tidak mengurus bagaimana? Apakah sangat sempurna? Kalau kamu merasa cocok kita langsung menikah. Menganggapku si imut benar-benar sial. Hari ini tidak menghajar kalian sekali ini, tidak akan selesai. Hei, ngapain? Aku sudah bilang, aku jago taekwondo, tinjuku. Nggak kenal ampun. Kamu, Cepat pergi. kita pergi. Dia langsung kabur ketakutan. Hari ini, terima kasih sudah membantuku. Sama-sama, kebetulan lewat. Oh iya. Sebelumnya lupa tanya namamu, aku Xiaoyu. Oh, aku Shen Huayan. Aku sudah bilang, kalau butuh bantuan, bisa hubungi aku kapan saja. Kalau gitu, boleh nggak? Terus jadi pacar palsuku. Pacar? Oke. Selama kamu butuh, aku siap kapan saja. Sepakat. Aku ini Raja Balap Gunung Akina. Nak, yakin bisa menang lawan aku? Dari kecil, belum pernah kalah. Aku juara 1. Haha. Sejak kecil belum pernah kalah ya. Ambil yang ini lucu. Gimana? Raja Balap Gunung Akina, jago juga main Claw Machine. Kejutan, murni kejutan. Claw Machine ini pasti ada masalah. Nggak bisa ambil. Aku coba. Kamu juga nggak bisa ambilkan. Aku kasih tahu satu hal mistis. Kalau lagi nyebrang jalan, harus injak garis putih zebra cross. Jangan injak garis hitam. Kalau nggak, bakal sial. Tahayul. Silakan aja injak. Nanti sial, jangan salahin aku. Kamu benar-benar percaya. Kamu lucu banget, gampang banget dibohongin. Kamu bercanda ya? Kalau gitu aku kasih tahu satu hal mistis lagi. Kalau kamu lagi mikirin seseorang, hitung sampai 5. Kalau orang itu muncul di depanmu, kamu bakal jatuh cinta mati padanya. Aku nggak akan percaya lagi sama omongan dukun cilik ini. Oh, sosis tepung. Shen, bus yang nggak bisa dijadwalkan. Bilang nggak ada waktu. Oke, aku ngerti.
Xiao Yu. Ketika kamu memikirkan seseorang, hitunglah dalam hati selama 5 detik. Jika orang itu muncul di hadapanmu, kamu akan jatuh cinta padanya. 54. Bisa jadi pacar palsuku. Aku adalah Raja Balap Gunung Akina. 3. Apa yang terjadi padamu? Jangan-jangan kamu. Jangan takut. Meski menginjak garis hitam, tidak akan sial. Kamu tadi pergi kemana? Aku sangat khawatir. Aku sudah besar, tidak perlu khawatir. Aku lihat ada warung sate di pinggir jalan. Lalu aku beli 2 tusuk sate. Enak loh, mau makan? Makan saja, dua-duanya untukmu. Baiklah, aku juga tidak tega memberikannya padamu. Ayo, kita naik bus pulang. Bus. Kenapa? Kamu belum pernah naik bus. Tentu saja pernah. Ayo. Xiao Yu, waktu 3 hari sudah habis. Pasti kamu belum selesai. Ini surat pengunduran diri, cepat tanda tangan dan pergi. Siapa bilang aku belum selesai? Jangan ngomong besar, mana mungkin kamu bisa. Coba buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku ini, mana mungkin. Ini proyek yang bahkan Xiao Shen tidak bisa selesaikan. Kamu cuma magang kecil, mana mungkin bisa menyelesaikannya. Kalau sudah selesai, janjinya lepas baju. Lari keliling meja kerja 3 kali. Kapan Pak Chen mau menepati janjinya? Haha, siapa bilang dia sudah selesai? Kontrak ini ada di tangan siapa? Itu proyek siapa? Dia cuma magang tingkat bawah di Shen Group. Bisa menyelesaikan proyek sepenting ini. Orang lain percaya dia atau aku. Apa maksudmu? Xiao Yu, kamu tidak hanya kemampuan kerjamu buruk, tapi juga berhaya merebut jasa proyek ketua tim. Bagaimana mungkin perusahaan mempertahankan orang sepertimu? Kamu merebut hasil kerja Youyo. Tidak malu. Ada buktinya, ada bukti yang bisa membuktikan. Aku yang merebut, kontrak ada di tanganku. Itu jasaku. Hari ini, aku akan membuatmu ingat. Xiao Yu, kamu mau apa lagi? Xiao Yu, kamu berani memukulku. Memang kamu yang kupukul. Sekarang aku adalah pahlawan besar perusahaan Shenzong sudah datang. Pasti tidak akan membiarkanmu. Siapa yang mendapatkan kontrak ini? Kamu lebih tahu daripada aku, jangan sok tahu. Aku adalah ketua tim perencanaan perusahaan kita. Kamu cuma magang yang tidak berguna, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Bahkan jika Shenzong datang, juga bisa membedakan siapa yang lebih penting Shenzong. Shenzong mereka datang bagus sekali. Shenzong datang dengan kontrak ini. Aku segera bisa naik jabatan, jadi manajer Xiao Yu Shen Xiaowe. Kalian lihat saja. Shenzong, saya adalah karyawan baru, senang bisa bertemu. Kamu mau apa? Maaf Shenzong. Kamu duluan, aku ke kamar mandi dulu. Ya, Dia itu Shenzong. ternyata asisten Wang aku kira. Benar-benar Shenzong yang datang, oh ya juga. Shenzong sibuk sekali. Shenzong mengutus saya datang, oh hai. Asisten Wang ini kontrak saya yang dapatkan. Bohong, bukan dia yang dapatkan. Jelas-jelas Youyo. Jangan ngawur, kontrak ini saya. Yang susah payah dapatkan kok, jadi Xiao Yu. Asisten Wang, kamu harus membela saya. Mereka berdua saudari itu kompak sekali. Perusahaan kita mana mungkin mengizinkan. Mereka berdua sembarangan menuduh orang ya. Waktu datang saya sudah berbicara dengan grup Xia. Kata mereka yang berhasil menandatangani kontrak ini adalah seorang wanita. Tidak menyangka ketua Chen kita juga punya hobi berdandan ya. Siapa yang mendapatkan proyek ini semua orang tahu. Ketua Chen, kamu masih mau bilang apa? Dia masih ada janji yang belum ditepati. Jangan keterlaluan. Mau kabur. Asisten Wang mereka tidak masuk akal. Malah menyuruh saya ketua tim untuk melepas baju. Lari keliling meja kerja 3 kali, kamu tahu saya sudah lama jadi karyawan perusahaan, mereka gini nggak? Murni menghina gue ya.
lo bantu gue dong. Kalau udah janji ya lakukan, kalau udah dilakukan lo bisa tetap di sini. Kalau enggak, pergi dari perusahaan. Lakukan, gue lakukan. Asal perusahaan nggak pecat gue lakukan. Cepetan, semua orang udah nggak sabar. Ini Cenyu, tiap hari bilang diri sendiri fitness. Badannya katanya bagus banget, taunya pas lepas baju. Begitu berminyak, emang bisa ngomong besar. Kalau gue jadi dia, gue malu tinggal di sini. Lari cepetan, belum makan ya? Iya. Asisten Wang, lihat gue udah lari juga. Soal lo biarin gue tinggal itu. Masih berlaku nggak? Gue akan atur buat lo, posisi yang lebih penting dari sekarang. Posisi, wah beneran. Hahaha, bagus banget. Lihat kan, perusahaan tahu siapa yang beneran berbakat. Udah, atur buat gue. Posisi yang lebih bagus. Kenapa orang kayak dia nggak dipecat, malah dikasih? Atur kerjaan lagi. Wah, kerjaan satpam ini emang penting. Iya dong, semoga ketua Chen kita bisa bersinar terang di posisi satpam. Jangan sombong dulu, gue pasti bakal balas dendam. Wah, takut-takut nih. Cewek. Bisa nggak sopan sedikit? Om, maksud lo apa? Yuyu biasanya juga gini. Dia gini lo suka, gue gini lo bilang kasar. Lo bisa bandingin sama dia. Hahaha iya, Yoyo lo yang terbaik di hati lo. Tunggu yang baik, lihat lo terpesona gitu. Anggap aja gue nggak bilang apa-apa. Om, lo rencana kapan ngungkapin identitas Yoyo? Gue rencana. Di acara keluarga akhir minggu ini, nanti gue akan ungkapin di depan semua orang, kasih dia pengakuan resmi, biar semua orang tahu. Dia cewek gue. Nggak nyangka om punya sisi romantis gini. Yoyo gue ada urusan sibuk. Om gue pesan cincin buat pacarnya. Lo bisa bantu gue ambilin nggak? Halo mbak. Halo, saya datang untuk mengambil cincin yang dipesan oleh Pak Shen. Baik, silakan tunggu sebentar, Anda bisa melihat-lihat dulu. Oke. Kamu kampungan. Tahu nggak harga di toko ini mahal banget, berani-beraninya pegang. Kalau kotor dijual kamu pun nggak bakal mampu beli. Simbak palsu aja bisa beli. Saya kan putri keluarga Yu, mana mungkin nggak mampu beli. Gaun itu cuma kecelakaan. Oh. Nggak ngerti bahasa manusia ya? Toko ini bukan buat orang rendahan kayak kamu. Bau miskin nggak enak, baunya bikin mual. Cepetan pergi. Pura-pura tuli ya. Halo, bungkuskan yang ini untuk saya. Baik bu. Yang dia suka ini saya beli 2 kali lipat harganya. Nggak apa-apa, biar dia aja yang ambil. Saya lihat-lihat yang lain dulu. Bungkuskan yang ini juga untuk saya. Yang ini juga saya beli 2 kali lipat harganya. Hari ini kamu jangan harap bisa beli apapun yang kamu suka di toko ini. Saya beli semuanya 2 kali lipat harganya. Mall ini kayaknya punya keluarga Shen ya. Selama ini Weiwei baik banget sama saya. Kayaknya hari ini kesempatan bagus. Bantu naikin penjualan keluarga Weiwei, kamu yakin barang yang saya suka. Kamu bisa beli 2 kali lipat harganya. Jangan maksain diri kalau nggak mampu. Saya juga nggak akan menertawakanmu. Ngaco aja, saya kan putri keluarga Yu. Coret-coret uang jajan aja udah bisa dengan mudah. Beli habis toko ini kamu bisa. Semua perhiasan di lemari ini saya ambil semua. Dasar sok kaya. Sok-sokan padahal nggak mampu. Emangnya beneran bisa beli? Baiklah, hari ini saya akan tunjukkan seberapa besar perbedaan antara kita. Semua yang dia bilang tadi saya ambil semua. Bayar pakai kartu, baik bu, totalnya 130 juta. Wah, kok mahal banget. Tunggu dulu. Waduh, saya kira perbedaan yang disebutkan Nona Yu seberapa besar ya? Ternyata kamu nggak mampu beli ya, ngomong dari tadi. Siapa bilang aku nggak mampu beli? Bayar pakai kartu.
Selamat pagi, Nona. Cincinnya sudah dibungkus untuk Anda. Oke, terima kasih. Sudah kubilang, hari ini kamu jangan harap bisa membeli apapun dari toko ini. Ambil satu barang pun. Ini yang Wei Wei minta aku ambilkan. Kembalikan barangnya padaku. Shen yang tidak dihargai itu. Si rajin Shen Xiaowei. Kalian berdua, orang yang tidak punya kemampuan. Pantas saja bisa akur. Barang-barangnya, aku juga bisa rebut. Yu Ximin. Selagi aku masih bisa bicara baik-baik, kembalikan barangnya padaku. Nggak dikembalikan, kamu mau apa? Yu Ximin, kamu suka merebut barang-barangku. Aku bisa nggak peduli. Tapi barang-barang Wei Wei, aku harus bawa. Xia Youyo, ternyata kamu juga bisa marah ya. Lihat kamu begitu kesal. Aku sangat senang. Yu Ximin, kamu berhasil membuatku marah. Lepaskan, cepat lepaskan. Hei, ada orang. Tangkap dia. Pergi. Berani-beraninya memukulku. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Sejak kuliah, kamu ini selalu melawanku. Aku ini anak orang kaya. Kenapa harus selalu dibandingkan dengan kamu, Xia Youyo? Dulu aku bisa merebut pacarmu, sekarang aku juga bisa merebut barang-barangmu. Dan kamu, orang rendahan seperti ini, jangan harap bisa melawanku selamanya. Selamanya hanya akan kukuasai. Wanita yang otaknya kosong. Kembalikan barangnya padaku. Sangat ingin ya? Kalau begitu, ambil sendiri saja. Tapi lihat kamu sekarang. Kayaknya nggak bisa bergerak. Yu Ximin, kembalikan padaku. Masuk nggak ketuk pintu dulu. Aku kesal banget, Paman, itu Yu Ximin, wanita itu, merebut cincin yang akan kamu pakai untuk melamar, dan memukul Youyo. Kayaknya akhir-akhir ini kehidupan keluarga Yu. Hidupmu terlalu nyaman ya? Ayah, aku salah. Bagaimana bisa aku melahirkan sampah sepertimu? Berani-beraninya, kamu berurusan dengan keluarga Shen. Apa kamu bosan dengan bisnis keluarga Yu? Tidak, ayah. Aku hanya mengambilnya. Cincin milik wanita Shen Xiaowei itu. Shen Xiaowei tidak penting di keluarga Shen. Pasti keluarga Shen yang salah paham. Apa yang kamu ambil itu miliknya? Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan bodoh sepertimu? Cincin yang kamu ambil adalah hadiah dari Tuan Shen untuk pacarnya. Sekarang Tuan Shen sedang minai rang balik keluarga Yu kira. Saham keluarga Yu tiba-tiba turun 3 poin. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak sengaja, ayah. Jika keluarga Yu bangkrut, kamu juga akan ikut menderita. Cincin, ya, cincin. Cincin itu ada padaku. Kita harus mengembalikannya kepada Tuan Shen dan meminta maaf. Ini satu-satunya cara. Tuan Shen berencana memperkenalkan pacarnya. Di jamuan makan malam keluarga nanti, kita akan mengembalikan cincin itu dan membeli beberapa hadiah sebagai permintaan maaf. Memohon pengampunan dari Tuan Shen. Aku akan segera mengambilnya. Astaga. Jamuan makan malam keluarga Shen sungguh luar biasa. Yang datang semua orang penting dan kaya baru. Penjaga keamanan di pintu masuk ini makan gaji buta ya? Kenapa membiarkan makhluk manis yang suka menggigit masuk? Keluarga Yu kami punya undangan resmi. Sebagai anggota keluarga Shen, aku menyarankan kamu untuk lebih menghormati tamu. Wei Wei selalu menghormati orang lain, tapi anjing. Sepertinya tamparan kemarin belum cukup. Paman dan bibiku bukan orang yang pantas kamu pukul. Kamu bilang dia pacar Tuan Shen. Aku tahu kamu mencoba menakuti Yu Ximin, tapi aku tidak kenal paman kecilmu. Nanti kalau pacar pamannya tahu, akan ada salah paham. Apakah kamu tidak takut pamanku akan menghukummu? Tenang saja, jika aku bilang iya, maka begitulah adanya. Tapi aku sudah punya orang yang aku sukai. Aduh, kalian berdua. Apa yang kalian bisik-bisikan? Setelah berbohong, mulai beralasan. Siapa bilang kita bohong? Kami cuma bergumam. Hidungmu kok jadi tinggi akhir-akhir ini? Jangan-jangan kamu operasi plastik ya? Aku cantik alami, mana kayak kamu yang jelek. Yang perlu, dislemakan dengan teknologi Semakin kecantikan. gugup bicara, semakin tidak percaya diri. Kalau sudah operasi ya sudah,
Sekarang operasi plastik itu biasa. Aku malas ribet sama kamu. Ada orang yang tebal muka banget. Mau naik kelas dengan berbohong. Bilang apa? Dia pacarnya Pak Shen? Lihat dulu diri sendiri cocok nggak? Pak Shen itu pamanku. Kalau aku bilang Yoyo itu, ya dia. Siapa yang nggak tahu? Kalian berdua sahabat dekat. Mau menakut-nakuti aku dengan omongan itu. Si Yoyo itu nggak cantik, nggak berbakat, nggak punya uang, kampungan. Masa Pak Shen kenal dia? Bicara hati-hati ya, nanti pamanku tahu. Lagi marah, aku menghina dia kenapa? Dia orang rendahan begitu. Pak Shen yang sibuk begitu. Masa kenal dia? Aku tahu hari ini. Kamu bawa cincin, mau minta maaf sama pamanku. Aku sudah baik hati mengingatkanmu. Yang di depanmu ini adalah pacarnya Pak Shen, percaya atau enggak? Tentu saja aku enggak percaya. Xiaoyu kualitas begitu. Jatuh di pinggir jalan nggak ada yang mau pungut, mana cocok sama Pak Shen. Hari ini acara keluarga Wei Wei, nggak mau ribut sama kamu. Pergi urusin urusanmu sama Pak Shen, jangan ganggu aku dan Wei Wei. Aku paling benci kamu yang pura-pura dewasa dan bijaksana. Kamu pura-pura, lihat kamu masih bisa pura-pura nggak? Kamu Jangan, hari ini acara keluargamu, jangan cari masalah. Biar nggak meninggalkan kesan buruk sama orang tua. Pak Shen datang. pamanku datang. Berani ganggu Xiaoyu, kamu tamat. Wei Wei, aku mau urus baju dulu. Ya, kamu pergi saja. Tahu Pak Shen datang, kebohonganmu nggak bisa ditutupi lagi. Jadi, kabur duluan ya Yusimin. Semoga nanti saat ketahuan, mukamu nggak terlalu sakit. Paman, Yusimin ganggu Yoyo dan menyiram anggur merah ke Yoyo. Itu bukan hari itu. Apa pria yang menabrakku? Shen Xiaowe, kau benar-benar hebat. Demi menutupi kebohonganmu, kau bahkan meminta aktor untuk berpura-pura menjadi Tuan Shen. Yusimin, kau bodoh sekali hingga dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Perlagak APA lagi. Aku mengenal orang ini. Dia bukan Tuan Shen sama sekali. Dia cuma orang biasa yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 500.000. Tuan Yu dengan anak bodoh sepertimu, pasti sudah banyak pikiran. Hei, Shen Xiaowe, berapa banyak uang yang kau terima? Untuk main sandiwara ini? Keluarga Yu kami memiliki banyak uang. Aku akan memberimu 10 kali lipat. Hanya keluarga Yu kalian yang sedikit harta itu, bahkan tidak sebanding dengan 1 jari dari keluarga Shen kami. Masih juga berlagak ya? Terlalu tenggelam dalam peran. Benar-benar menganggap dirimu bos besar. Selesai sudah, melihat paman kecil seperti ini, pasti sangat marah. Yusimin, kau celaka. Katanya kau baru saja menuangkan anggur merah ke Yoyo. Menuangkan ya sudahlah, Yoyo rendahan macam itu. Aku mau tuangkan, apa urusanmu? Apa yang kau ingin lakukan? Ah, berani bikin masalah di jamuan keluarga Shen? Kau tidak ingin hidup ya? Sheng Xiaowei, kau tidak akan mengurusnya? Aku ingin urusi, tapi mana aku berani? Ini kan acara keluarga Shen. Aku mau lakukan apapun, siapa yang bisa menghentikanku? Dasar tidak tahu malu, masih saja berlagak. Percaya atau tidak, aku bisa mengupas kulitmu. Sekarang bajuku kotor. Bagaimana aku bisa bertemu Tuan Shen nanti? Ayahmu dulu sudah banyak membantu keluarga Shen. Jika kau sekarang berlutut dan minta maaf, mungkin aku masih bisa memandang wajah ayahmu dan memaafkanmu. Kalau aku tidak tahu bahwa kau seseorang yang bahkan 500.000 pun tidak bisa ganti rugi, aku benar-benar tertipu olehmu. Kalau kau Tuan Shen, maka aku adalah Nyonya Tuan Shen. Aku sarankan kau, sebelum Tuan Shen yang asli datang, segera pergi. Yang harus pergi itu kau kan? Aku lihat kau benar-benar tidak tahu malu sampai ke ubun-ubun, butuh ada yang mengikatmu dan melemparmu keluar. Satpam. Dasar tidak tahu malu, berani pura-pura jadi Tuan Shen. Masih juga berani menghina putri keluarga Yu secara terang-terangan. Buang dia keluar, lebih baik. Patahkan kakinya dengan menggunakan kakinya untuk mengganti rok ini. Masih dam apa? Tidak mengerti bahasa manusia ya? Aku bilang, buang orang ini yang berani pura-pura jadi Tuan Shen. Buang dia keluar. Kamu kok bisa begitu kasar sama Pak Shen? Dia beneran Pak Shen? Kamu ini cuma bisa bikin masalah. Baru sebentar aku pergi, kamu udah bikin ribut. Masalah besar begini, kamu ngapain aja? Lebih baik aku punya daging babi daripada punya kamu. Pak Yu, Anda benar-benar pintar ngajar anak. Maaf Pak Shen. Salahku nggak ngajarin anakku baik-baik. Cepat berlutut sama Pak Shen minta maaf. Kalau sampai bikin keluarga Yu bangkrut, kamu nanti hidup di jalanan, makan angin aja. Maaf Pak Shen. Aku nggak tahu itu Anda. Pak Shen, kamu tadi puas nggak nyiram? Kalau belum, kamu bisa nyiram lagi. Romane Conti tahun 90-an, harganya jutaan per botol. Kamu pikir kamu layak dapat botol kedua? Aku nggak layak, Pak Shen. Maaf banget. Aku bawa cincinmu.
Aku nggak tahu itu cincinmu. Kalau tahu, 100 nyali pun aku nggak berani. Pak Shen, maaf. Anakku memang nggak sengaja. Mohon Pak Shen, kasih ampun. Ada apa ini? Kok rame banget? Ada satu hal. Kalian harus ngerti, yang harus kalian minta maaf bukan aku, tapi pacarku. Pacar? Iya, dia. Itu pacarku. Kamu? Gimana bisa, Pak Shen? Xiaoyu kayak gitu. Kok bisa jadi pacar kamu? Kamu ngejek pacarku nggak bagus ya? Enggak. Pak Shen, dia Pak Shen. Kalau mau aku maafin keluarga Yu, bisa. Minta maaf sama pacarku. Yo, minta maaf. Kamu anak nggak berbakti, cepat minta maaf. Mau bikin keluarga Yu hancur ya? Maaf Xiaoyu. Mohon maafkan aku. Nggak kedengaran. Maaf Xiaoyu. Mohon maafkan aku. Yo, puas nggak sama permintaan maaf ini? Puas. Kalau Yo sudah puas, aku juga nggak akan menyusahkan kalian. Tapi pesta keluarga hari ini, nggak akan melayani kalian berdua. Ayo, antarkan mereka keluar. Paman Shen Huayan Yoyo. Kamu pasti kenal, kan? Kamu kan Paman Weiwei. Kamu beneran Shen Zong. Kamu sembunyikan ini dariku begitu lama, nggak bilang-bilang. Lihat aja sebelumnya, ada kesempatan buat ngobrol baik-baik sama kamu nggak? Sekarang kamu percaya sama apa yang aku bilang, kan? Kamu kan pacarnya Shen Zong. Aku nggak ngomong sembarangan. Ah, kamu salah paham. Paman kamu cuma sebelumnya janji mau pura-pura jadi pacarku, bukan beneran. Kalau aku bilang, aku pengen semua ini. Jadi beneran gimana? Ini MAH ngungkapin perasaan. Yo, kamu melamun apa? Kamu nggak suka sama pamanku ya? Aku. Xiaoyu, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Yo, kamu lari kenapa? Kejar dong. Yo, jangan lari, cewek ini. Kok bisa lari kenceng banget? Yo, jangan lari, aku traktir kamu makan sosis tepung. Boleh nggak? Sosis tepung. Yo, apa iya? Aku ngungkapin perasaan terlalu tiba-tiba. Atau kamu nggak pernah suka sama aku? Bukan. Terus kamu lari kenapa? Aku gugup. Ini bukan lamaran, jangan gugup. Aku rasa, kalau seseorang beneran suka sama orang lain, harus kasih dia pengakuan yang resmi. Yo, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aku mau. Lamaran baru pakai jari manis. Kalau nggak, harus pakai jari apa? Kayaknya paman hari ini beneran senang. Dulu, Aku nggak pernah lihat dia minum alkohol. Berat banget, Shen Xiaowei. Paman kamu mabuk. Kamu nggak bisa bantu angkat dikit ya? Jangan, aku tidak berani. Paman kecilku paling benci orang lain menyentuhnya, kecuali kamu. Lagi pula, aku juga tidak mau jadi lampu bohlam. Kamarnya di mana? Oh, di lantai atas, kamar pertama di sebelah kiri. Aku capek sekali. kenapa? Mau memanfaatkan aku karena aku mabuk dan mengambil untung? Mana ada? Sepertinya kamu membuatku terdengar seperti orang mesum. Hei, jangan pura-pura tidur. Aku tidak pura-pura tidur. Ini namanya berbaring manis. Memuaskan selera kecil wanita nakalmu. Apa?
Seleraku? Bukankah kamu pernah bilang, kamu suka di posisi atas? Kapan? Ternyata Xiaoyu adalah tipe yang begitu. Begitu saja tidak mengakui orang lain setelah selesai. Aku tidak mengakui siapapun setelah selesai. Oh iya, aku ingat sekarang. Hari itu, kamu sangat ingin menyentuh otot perutku. Hari ini, puaskan dirimu. Sentuh sepuasnya. Otot perut ini benar-benar luar biasa. Sekarang kamu di atasku. Apa kamu tidak ingin melakukan sesuatu padaku? Itu hanya karena alkohol memberi keberanian pada pengecut sepertiku. Bagaimana aku bisa berani di posisi atas? Kalau begitu aku yang di atas. Melihatmu malu-malu seperti ini akan membuatku semakin sulit menahan diri. Lupakan, lagi pula kita sudah. Bangun. Permisi. Apa kamu sedang malu? Bagaimana dengan lain kali? Apa yang akan kamu lakukan? Untuk urusan masa depan. Aku sudah memberitahu HRD. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sekretaris pribadiku. Apakah orang lain akan mengatakan bahwa aku hanya menggunakan hubungan? Kamu adalah wanitaku, milikku adalah milikmu, perusahaanku juga milikmu, segalanya milikku adalah milikmu. Jika ada yang bicara omong kosong, suruh mereka pergi. Kamu tidak perlu bekerja hari ini, istirahatlah lebih lama. Jika bosan, panggil Shen Xiaowei untuk menemanimu. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Baik. Kali ini saya akan mengajakmu membahas proyek ini. Ini adalah cara keluarga Yu untuk meminta maaf dan memberikan pesanan senilai 300 juta, sekaligus sebagai latihan untukmu. Oh ya, ini untukmu. Di dalamnya ada 520 juta. 130 juta diantaranya adalah uang yang kamu bantu hasilkan di mal keluarga Shen. Semuanya saya berikan padamu. Sisanya 390 juta adalah tambahan untukmu. Agak kuno. Tapi saya suka. Halo, Tuan Shen. Kenapa kamu? Di mana ayahmu? Ayah saya sedang tidak enak badan belakangan ini. Jadi saya yang mewakilinya. Dengan anak seperti kamu, sulit bagi ayahmu untuk tidak sakit. Xiaoyu ini mana bisa menandingi saya? Kenapa Tuan Shen bisa menyukainya? Saya pasti akan membuat Tuan Shen jatuh cinta pada saya dan meninggalkannya. Tuan Shen, saya datang ke sini sebenarnya juga ingin meminta maaf lagi. Sebenarnya Tuan Shen tidak mengenal saya. Saya ini orang yang sangat sederhana. Tidak ada niat jahat, sehingga berkali-kali terjebak oleh orang yang berniat buruk. Aroma teh ini sangat kuat. Maaf, pacar saya tidak terlalu suka minum teh. Miss Yu, ada maksud tersirat dalam perkataanmu. Kalau hari ini tidak ingin membahas, mari kita bicarakan lain kali. Jangan pergi, Tuan Shen. Mari kita duduk, masuk dan bicara sambil bermain. Apakah kamu bisa bermain bola? Saya tahu Xiaoyu ini orang kampungan, pasti tidak bisa. Nanti saya lihat bagaimana kamu mempermalukan diri. Tuan Shen, saya sudah lama mendengar keahlianmu dalam bermain bola. Bisakah kamu mengajari saya? Ayo, saya yang mengajarimu. Tuan Shen, bagaimana dengan saya? Di lapangan ada pelatih, kamu bisa mencari satu. Xiaoyu ini seperti perekat. Selalu menempel pada Tuan Shen. Kenapa dia pantas untuk Tuan Shen? Bagus, memang Tuan Shen. Bahkan Xiaoyu yang bodoh bisa diajarkan dengan baik. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Yoyo pintar, makanya bisa bermain dengan baik. Benar. Yoyo, saya akan menjawab telepon dulu. Kamu main dulu. Silakan. Orang kampungan yang tidak tahu apa-apa, bahkan tidak bisa bermain bowling. Saya memang tidak bisa, tapi aku punya Shenzong yang mengajariku langsung. Kamu punya nggak? Jangan terlalu senang, Shenzong cuma belum pernah berinteraksi dengan orang rendahan, dan merasa penasaran sama kamu untuk sementara. Nanti kalau rasa penasarannya hilang, kamu tunggu aja bakal dibuang. Iya, kamu benar. Aku sih, setidaknya bisa bikin Shenzong merasa penasaran sama aku, nggak kayak orang lain yang bahkan nggak bisa bikin Shenzong tertarik sedikit pun. Kamu ngerti apa? Shenzong sekarang cuma belum mengenal aku aja. Cuma anak orang kaya kayak aku yang pantas buat Shenzong. Jangan lupa, mantan pacar kamu. Gimana ninggalin kamu buat jadi pengikut aku?
Kamu ngapain sih? Aku beneran nggak ngerti. Ada orang yang sengaja nyiramin air ke dirinya sendiri. Otak kamu beneran makin bego aja. Kamu minum air sampai ngecas sepatu aku. Kamu jilatin bersihin. Kamu sakit ya? Kok dulu aku nggak nyadar? Kamu itu cacat. Cacat apa? Imut. Kamu yang imut, aku tahu. Secara pribadi, kamu emang pacarnya Shenzong, tapi secara profesional. Kamu cuma sekretaris proyek kerjasama ini. Sama mitra kerjasama, nggak seharusnya. Kamu bersikap baik. Kamunya yang nyiramin, ngapain nyalahin aku? Kamunya yang ngecas sepatu aku sarankan kamu sekarang. Langsung aja jongkok dan jilatin bersihin. Kalau nggak, proyek kerjasama 300 juta ini bakal dibatalkan. Kamu juga nggak mau kan Shenzong? Rugi 300 juta karena kamu. Kamu ngapain? Jangan nganggap aku lemah. Mau aku jilatin sepatu kamu? Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Shenzong, lihat nih, dia Xiaoyu itu cuma cewek licik yang jahat. Waktu kamu nggak ada dia ngebully aku, nyiramin air ke aku. Lihat nih, aku basah. Jangan ngomong sembarangan, aku bakal robek mulut kamu. Yoyo, udah jangan ngomong. Xiaoyu, dengar nggak? Shenzong sama sekali nggak mau dengar kamu ngomong. Kalau salah yang aku, ngerti nggak? Kamu percaya dia atau aku? Tentu aja Shenzong percaya sama aku. Air yang ada di tubuhku adalah bukti nyata Xiaoyu. Kamu cuma orang kampung yang tak berpendidikan. Aku akui, air di tubuhnya adalah aku yang menyiramnya. Aku terlalu emosi, kita kesini untuk bicara kerjasama. Membuatmu kecewa. Mr. Shen, dengar tidak? Dia mengaku. Silahkan hukum aku, kali ini aku memang salah. Ada yang tidak aku lakukan dengan benar. Bagaimana mungkin aku tega? Mr. Shen, kenapa kamu masih membelanya? Dia sudah mengaku, dia yang menyiram aku. Aku percaya pada karakter Yoyo, kalau orang lain tidak mengganggunya, dia pasti tidak akan mengganggu orang lain. Tapi kamu berulang kali mengganggu kami. Menurutku, kerjasama antara kedua keluarga kita sebaiknya dihentikan. Kamu rela untuk Xiaoyu seperti dia, mengorbankan kerjasama kedua keluarga kita. Apakah pesanan 3 miliar itu juga bisa dibatalkan? 3 miliar bagi keluarga Shen tidak ada artinya. Lebih baik kamu pulang, tanya ayahmu, kalau tidak ada kerjasama dengan keluarga Shen, apakah keluarga Yu masih bisa bertahan? Benarkah tidak mau ikut aku? Tidak, aku masih ada urusan, kamu duluan saja. Baiklah, hati-hati di jalan pulang. Shen Huaiyan. Terima kasih sudah selalu mendukungku tanpa syarat. Kedepannya, aku akan selalu mendukungmu tanpa syarat. Kamu baik sekali, aku akui. Aku sedikit mencintaimu. Aku juga, aku pergi dulu. Xiaoyu, aku sudah tahu. Kamu bukan orang baik. Satu sisi merebut Mr. Shen. Satu sisi menggoda pria tua. Akan aku foto kalian berdua. Lalu kasih tahu Mr. Shen. Anakku, capek kerja ya hari ini. Ulang tahun ibumu, sudah siapkan banyak makanan. Tunggu kita pulang. Tidak capek, begitu lihat ayah. Semua jadi ringan. Wah, ada apa ini Xiaoyu? Memang kamu, sampai pria tua pun tidak dilewatkan. Gadis liar dari mana? Bicara tidak jelas. Lihat mobilmu, kamu juga orang kaya. Pria tua, suka yang muda tidak salah. Tapi Xiaoyu ini, bukan orang baik. Mata kamu kotor, jadi lihat apa saja kotor. Aku sarankan mulutmu lebih baik dijaga. Pria tua, aku lihat kamu sudah tua. Baru ingatkan baik-baik, Xiaoyu ini baru saja masih mesra dengan pria lain. Jangan sampai kamu tertipu, akhirnya uang hasil jerih payahmu habis dicurinya. Katanya benar Yoyo punya pria lain. Tentu saja, apa yang kukatakan itu benar. Pria itu adalah CEO grup Shen. Shen Huaiyan, mereka berdua. Baru saja di lapangan, mesra banget, aku aja malu melihatnya. Apa kabar baiknya? Ini kabar bagus banget. Kamu ini tua bangka, psikopat ya Xiaoyu punya. Pria lain, kamu malah senang, otakmu ada masalah ya. Tentu saja aku senang. Kapan ada waktu? Bawa CEO Shen ke rumah kita banyak. Bisa muat, aku baru saja habiskan banyak uang. Untuk pesan tempat tidur, besar dan empuk, pasti CEO Shen bisa. Tidur nyenyak. Tempat tidur, bawa pulang, kalian, 3 orang bersama. Tentu saja tidak, hal yang menyenangkan ini. Pasti harus ajak istriku. Dan istrimu, 4 orang. Kalian mainnya keterlaluan ya.
Yu Ximin, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Tapi pernahkah kamu berpikir, aku dan pria di hadapanmu ini ada hubungan lain? Ya, sekarang aku tahu. Hubungan kalian memang tidak biasa. Pria tua ini benar-benar memperlakukanmu sebagai mainan. Sama sekali tidak peduli kamu punya pacar lain atau tidak. Kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Protozoa disloka. Siapapun lebih pintar darimu. Sebelum keluarga Yu bangkrut, suruh ayahmu bawa kamu ke psikiatri. Periksa otakmu. Dibongkar olehku, takut mengaku. Hanya berani ngotot ya? Lihat saja aku akan memberitahu Xiao Shen tentang kamu dan pria tua ini. Kamu tunggu saja. Akan dicampakkan. Sudahlah, malas menjelaskan padamu. Kamu mau lapor? Laporkan saja. Kita pergi. Xiao Yu, tunggu saja Xiao Shen melihat foto kamu dan pria tua ini berpelukan. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Ayah, kamu datang. Kamu lama tidak membawa Shen Huayan ke rumah. Biarkan aku dan ibumu melihat, aku tidak bisa datang sendiri untuk bertemu. Ayah, bukan aku tidak mau membawanya pulang. Dia terlalu sibuk. Kami ingin mencari waktu luang untuk kembali. Kamu dan ibu tidak bisa menunggu lagi. Tunggu, aku tidak bisa menunggu lagi, tidak sabar. Ingin bertemu calon menantuku. Dia benar-benar sibuk, sedang menangani urusan. Kamu jangan ganggu dia. Sibuk. Kali ini, aku sudah siapkan proyek senilai 1 miliar. Untuk menimui dia, meskipun dia sibuk. Pasti akan menurunkan pekerjaannya untuk menandatangani kontrak ini. Ayah, kamu ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Sudah, aku harus naik dan lihat hari ini. Ayah, dia belum tahu kalau aku adalah putri keluarga Xia. Nanti jangan bocor ya. Aku ingin memberitahunya sendiri. APA, dengan kamu bilang begitu, aku jadi lebih menghargai dia. Dia tidak tahu statusmu. Berarti dia tidak peduli dengan kesetaraan status. Hanya peduli padamu. Berpandangan jauh. Ayo. Kerjasama terakhir tidak membuat CEO Xia puas. Kupikir tidak akan ada kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan keluarga Xia. Kali ini, kita masih bisa bekerja sama. Ini kehormatan bagi keluarga Shen. Xiao Shen, bagaimana dengan proyek ini? Kontraknya sudah aku lihat, tidak ada masalah. Bahkan bisa dibilang, sangat menguntungkan bagi keluarga Shen. CEO Xia, Anda memberikan keuntungan besar ini padaku. Apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Tentu saja aku ingin memperkenalkan putriku dengan Xiao Shen. Ayah, kenapa sih? Bukannya sudah bilang aku yang akan memberitahunya. CEO Xia, jika tujuan kerjasama seperti ini, maka lebih baik Anda pulang saja. Pulang, Xiao Shen, aku memberikan proyek senilai 1 miliar. Untuk Anda, hanya untuk memperkenalkan putriku bagi Xiao Shen. Apakah sesulit itu? Maaf CEO Xia. Aku sudah punya pacar. Oh, benarkah? Putriku, pintar dan manis. Muda dan cantik, tidak ada wanita yang bisa menandinginya. Xiao Shen, yakin tidak mau kenalan? Yakin. Xiao Shen menjawab dengan tegas. Tidak takut ada konsekuensi. CEO Xia, aku tidak pernah menjadikan urusan cinta sebagai alat tawar-menawar bisnis. Dan tidak peduli dengan kesetaraan status. Anak ini benar-benar memuaskan. Baiklah, mulai sekarang. Kilyarga siya menolak sinua kerjasama dengan Kilyarga Shen. Dan akan melakukan semua upaya. Bikin kamu gak bisa berbisnis di Rongcheng. Jangan. Jangan gini dong. Kamu asisten kecil, jangan ikut campur. CEO Xia, kamu bisa pakai cara. Tapi keluarga Shen kami juga bukan sembarangan. Kalau perlu, kita bikin sama-sama hancur aja. Oke. Demi cewek liar entah dari mana. Berani nolak anakku, bahkan berani melawan perusahaan Xia. Shen Huayan, kamu berani banget ya. Dia bukan cewek liar, anakmu. Gak ada apa-apanya dibanding dia. Sudah, jangan ribut lagi. Bagus, entah dari mana cewek liar ini. Bisa bikin Xiao Shen tergila-gila kayak gini. Dia adalah Shen Huayan. Satu-satunya dalam hidupku. Oke, saya umumkan, drama ini selesai. Ayah, kamu udah cukup bikin ribut belum? Ayah, dia. CEO Xia itu ayahmu. Hahaha, udah cukup main-main. Aduh, anakku baik, calon menantumu ini. Bagus banget, saat menghadapi krisis. Masih bisa berdiri di sisimu, ayah puas. Maaf ya, aku gak sengaja sembunyiin. Kayak kamu dulu, aku cari waktu yang tepat untuk ngomong sama kamu. Hahaha, makin aku lihat kalian berdua. Makin cocok, nanti kalau punya anak. Namanya Pei ya. Ayah, kami belum nikah. Kan udah dekat, dan nama ini.
Cocok buat anak laki atau perempuan. Aku gak mau ngomong sama kamu lagi. Aku buru-buru pulang, kasih tahu ibumu, hehe. Ayah, Tenang Pak, aku pasti jaga Yoyo baik-baik. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor kalian. Cepat pergi. Kenapa suruh kami pergi? Kenapa? Kamu masih pikir? Kamu masih putri bangsawan ya? Keluarga Yu udah bangkrut, rumah ini udah bukan milik kalian lagi. Cepat pergi. Ayah, kami beneran udah gak punya apa-apa lagi. Kamu masih berani nanya, keluarga Yu bangkrut. Karena siapa? Kamu ini gak berguna, sampah. Kedepannya, aku anggap kamu bukan anakku lagi. Hidup matimu, gak ada urusannya sama aku. Ayah jangan tinggalkan aku ya ayah. Xiaoyu, semua ini salahmu. Kamu juga jangan berharap bisa baik-baik saja. aduh Yoyo, ngapain kamu bawa aku ke sini? Aduh, ikut saja sama aku. Kamu dengar nggak Shenzhen menyewa seluruh lantai atas? Dekorasi tempat lamaran yang super mewah. Ya ampun, pacar Shenzhen pasti sangat beruntung. Benar-benar iri. Iya, aku juga pengen punya pacar kayak Shenzhen. Xiaoyu, kenapa kamu? Aku nggak punya apa-apa tapi kamu bisa dimanja. Kita berdua jangan berharap bisa baik-baik saja. Selamat pagi Nona Xia, hari ini kami akan membuatmu menjadi yang tercantik. Yoyo, kamu benar-benar cantik. Ah, masa sih cuma kamu yang bisa puji aku hari ini? SST, jangan nebak-nebak ya. Kalau ketebak aku juga harus pura-pura nggak tahu. Sahabatku yang paling baik akhirnya benar-benar menjadi keluarga. Putri kita sudah besar. Sudah cantik jelita, sebentar lagi akan menikah. Nangis apaan sih? Putri kita sudah dapat jodoh yang baik. Kita harusnya senang. Lagi pula Shen Huayan ini sudah aku selidiki sangat baik. Mama kalian juga datang. Kenapa nggak kasih tahu aku? Kalau kasih tahu duluan nggak ada kejutan dong. Putriku yang baik, kamu cantik sekali. Sudah, ayo pergi, jangan sampai menantuku menunggu terlalu lama. Oke. Yoyo untuk hari ini. Aku sudah mempersiapkan diri sejak lama. Aku tahu. Barusan aku suruh asistenku untuk mentransfer semua asetku, semua sahamku ke kamu. Bahkan kalau kamu nanti nggak mau sama aku, semuanya tetap milikmu. Aku nggak mau kamu ngomong begitu. Aku nggak akan ninggalin kamu. Saham Shen Huayan ditambah asetnya kalau digabung kira-kira ratusan miliar. Ya ampun, ratusan miliar. Kalau kamu pasti nggak tega ngasih. Menantu ini pilihan yang tepat. Kayaknya om kecil nanti bakal jadi orang miskin. Nanti harus cari orang lain buat ditipu. Aku rela memberikan segalanya untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Xiaoyu tidak layak, dia tidak boleh menikah. Yusimin, aku peringatkan kamu, hari ini adalah hari Yoyo. Dan paman kecilku, kamu berani mengacau. Aku akan membuatmu tidak bisa makan, keluarga Shen. Semua telah ditipu oleh wanita Xiaoyu ini. Dia hanya mainan pria tua, wanita cabul. Apa yang kamu omongkan? Kamu tidak punya bukti mengatakan hal-hal ini. Aku bisa melaporkanmu. Hah, tidak punya bukti. Kamu sudah membawa pria tua ini ke tempat kejadian. Benar-benar tidak menghormati Tuan Shen. Mau bukti? Ini buktinya. Foto Xiaoyu berduaan dengan pria tua, berpelukan. Aku sudah memotretnya. Sudah cukup? Sudah selesai? Kalau sudah selesai pergi. Kamu gila ya? Xiaoyu sudah selingkuh. Kamu masih mau menjelatnya. Bagaimanapun Yoyo, aku suka. Wanita ini masih muda. Kenapa bicara begitu jahat? Aku dan anakku berpelukan. Ada masalah. Anak, Ya, dia ayahku. Otakmu yang bodoh tidak akan pernah paham. Sekarang keluarga Yu bangkrut, mungkin juga tidak punya uang untuk mengobati otakmu yang bodoh. tapi ayahku, Xiaoyu. Kamu membuat keluargaku bangkrut, membuat ayahku meninggalkanku. Membuatku sekarang tidak punya apa-apa, hidup seperti anjing liar. Bahkan lebih buruk. Ini ulahmu sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak, semua ini adalah kesalahanmu. Hati-hati.
Wanita jahat ini, aku sudah merekam fitnahmu terhadap anakku. Dan tindakan kejahatanmu. Kamu tunggu saja di penjara seumur hidup. Xiaoyu, kenapa kamu tidak mati saja? Kamu mati. Ada yang terluka. Ah, Yoyo. Sepertinya aku tertusuk di perut. Aku mungkin tidak akan bertahan. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Aku akan memanggil ambulans. Kamu tidak akan apa-apa. Aku tidak mengizinkanmu apa-apa. Yoyo, jika aku hampir mati, maukah kamu menikah denganku? Tentu saja aku mau. Jangan bicara bodoh seperti itu. Kamu membuatku takut. Kamu bohong padaku. Wah, sepertinya di hati putri kita. Ada orang yang lebih penting daripada kita. Kita harus mundur sedikit. Kalau sudah setuju, jangan berubah pikirannya. Tidak akan berubah pikiran. Kalau kamu berani berubah pikiran, awas dengan tinju besi tak terkalahkan saya. Cepat lihat, ini kembang dipersiapkan khusus oleh paman saya.